Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah bagian kedua. Pembahasan pertama tentang memahami ketentuan dan tata cara puasa wajib telah kita selesaikan pekan sebelumnya. Saatnya kita masuk ke pembahasan kedua tentang memahami ketentuan dan tata cara puasa sunnah. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama memahami pengertian puasa sunnah dengan benar. Yang kedua menjelaskan macam-macam puasa sunnah dengan benar. Yang ketiga menjelaskan beberapa keutamaan puasa sunnah dengan baik. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila tidak dikerjakan, maka tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Niat puasa sunnah boleh dilaksanakan pada pagi hari dan tidak harus sebelum fajar seperti pada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama puasa hari Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Arafah. Yang ketiga puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang keempat puasa Syawal. Yang kelima puasa Asyura. Yang keenam puasa Sya'ban. Yang ketujuh puasa pada bulan haram. Yang kedelapan puasa 3 hari setiap bulan. Yang kesembilan puasa Daud. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari Kamis dalam satu pekan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, uhibbu ayyurada amali wa ana sha'im." Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana pada hari Arafah, hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, sedangkan mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi melarang puasa Arafah bagi orang-orang yang ada di Arafah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allahi ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanata allati ba'dah." Puasa Arafah yaitu 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selanjutnya puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Awal Zulhijjah adalah waktu utama untuk beramal soleh, di antaranya dengan banyak berzikir, bertakbir, dan termasuk berpuasa. Di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hadis Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr."
Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qal, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bi syai'. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Selanjutnya puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, selain tanggal 1 Syawal, setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura termasuk puasa sunnah yang cukup besar pahalanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumin Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanati allati qablahu." Puasa Asyura sungguh saya mengharap kepada Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya puasa Sya'ban. Sya'ban adalah 1 bulan sebelum Ramadan. Terdapat hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan termasuk puasa sunnah terbanyak yang beliau lakukan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu." Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang, bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa." Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahin." Sungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya puasa pada bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan haram adalah bulan suci seperti bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan itulah disunnahkan banyak berpuasa. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan dinamakan bulan haram karena ada 2 alasan. Yang pertama karena diharamkan pembunuhan pada bulan tersebut, sebagaimana hal ini juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Yang kedua, karena pelanggaran untuk melakukan berbagai perbuatan haram pada bulan tersebut lebih keras daripada bulan-bulan lainnya.
Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan atau bulan yang dihormati. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila berbuat amal soleh, ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa yang satu ini bisa kita rutinkan setiap bulannya. Setiap bulan minimal ada 3 hari berpuasa. Dan lebih utama jika dilakukan di pertengahan bulan, yaitu 13, 14, dan 15 Hijriyah. Dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, "Ya Abi Dzar, idza sumta minasy syahri 3 ayyam, fasum 13 wa 14 wa 15." Jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Puasa Ayyamul Bid juga memiliki keutamaan yang luar biasa bagi seseorang yang melaksanakannya. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tercatat, "Sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari di setiap bulan, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang kamu lakukan. Karena itu maka puasa Ayyamul Bid sama dengan berpuasa setahun penuh." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa khusus amalan Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud dapat diartikan sebagai puasa sunnah yang dikerjakan dengan cara sehari puasa kemudian sehari berbuka. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Ahabbus salati ilallahi salatu Daud alaihi salam, wa habbus siyami ilallahi siyamu Daud, wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa yasumu yawman wa yaftiru yawman." Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau salat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, demikian materi tentang memahami ketentuan dan tata cara puasa sunnah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe sebagai dukungan kita dalam memajukan pendidikan agama Islam, khususnya pada tingkat SMP dan sederajat. Akhirul kalam, anallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.